Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Loli Felinda dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang model-model pembuatan kebijakan. Yang pertama, tentang model optimum, yang mana sasaran yang ingin dicapai dengan model ini adalah bahwa dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada, organisasi memperoleh hasil terbaik yang paling mungkin dicapai. Sikap pengambilan keputusan, norma-norma, serta kebijaksanaan organisasi berperan penting dalam menentukan kriteria apa yang dimaksud dengan hasil terbaik yang mungkin dicapai itu. Selanjutnya, kriteria model optimum. Yang pertama, kriteria maksimum. Metode ini menjelaskan bahwa pembuat keputusan seharusnya memusatkan perhatiannya pada atribut terlemah yang dimilikinya. Metode ini tidak banyak menggunakan informasi yang tersedia. Kriteria ini mencari alternatif yang maksimum dari hasil yang minimum dari setiap alternatif. Pertama, dicari hasil minimum dari setiap alternatif dan selanjutnya memilih alternatif dengan nilai terbesar dari yang terkecil tadi. Karena kriteria ini memilih alternatif yang memiliki kerugian terkecil, disebut sebagai kriteria keputusan pesimistik. Dengan kata lain, model ini pada intinya berarti memaksimalkan hasil usaha dalam batasan-batasan minimum yang diperhitungkan akan dicapai. Yang kedua, kriteria maksimal. Model ini didasarkan pada asumsi yang optimistik yang menyatakan bahwa keputusan yang diambil akan mendatangkan hasil yang maksimum. Dalam prakteknya, apa yang kemudian terjadi ialah lebih memaksimalkan usaha agar hasil yang diperoleh betul-betul semaksimal mungkin. Yang ketiga, kriteria melewatkan kesempatan. Model ini bertitik tolak dari pandangan bahwa merupakan hal yang alamiah apabila para pengambil keputusan berpikir dan bertindak dalam kerangka dilewatkannya peluang-peluang tertentu. Apabila melewatkan peluang itu berakibat pada tersedianya peluang yang lebih besar demi meraih keuntungan yang lebih besar pula. Yang keempat, kriteria probabilitas. Model ini berarti bahwa pengambilan keputusan harus menggunakan kriteria kemungkinan diperoleh hasil tertentu sebagai dasar untuk menjatuhkan pilihan. Probabilitas bisa mulai dari 0 dalam arti tidak ada kemungkinan tercapainya hasil yang diharapkan hingga 1 dalam arti bahwa terdapat kepastian akan diraihnya hasil yang diharapkan dengan diambilnya suatu keputusan tertentu. Yang kelima, kriteria nilai materi yang diharapkan. Dalam praktek penggunaannya dimulai dengan penentuan nilai atas hasil yang diperoleh dari setiap alternatif yang dipilih untuk diterapkan. Model ini juga memperhitungkan kemungkinan apa yang akan timbul jika alternatif tertentu ditempuh. Yang keenam, kriteria manfaat. Kriteria ini merupakan kelanjutan dari kriteria nilai materi. Terlihat bahwa dengan penggunaan kriteria itu, pengambilan keputusan tidak mempedulikan risiko yang mungkin harus dihadapi apabila pilihan dijatuhkan atas berbagai alternatif yang tersedia. Selanjutnya, kelebihan model optimum. Yang pertama, dapat memfokuskan diri pada pengumpulan data dan kriteria yang telah ditetapkan. Kedua, dapat mengurangi subjektivitas, yaitu mengambil keputusan berdasarkan opini seseorang. Yang ketiga, efisien karena berdasarkan pemilihan alternatif yang terbaik. Selanjutnya, kekurangan model optimum. Yang pertama, diasumsikan atau dianggap bahwa ada pengetahuan yang telah dihasilkan. Yang kedua, model optimasi ini tidak dinamis, harus mengikuti langkah-langkah yang terkait. Yang ketiga, dimunculkan sebagai objektif, namun pengambilan keputusan oleh siapapun membutuhkan justifikasi pribadi atau tidak bebas nilai.
Yang kedua, model sales phasing, yaitu pengambilan keputusan memilih alternatif solusi pertama yang memenuhi kriteria keputusan minimal, dengan tidak berusaha untuk mengejar seluruh alternatif. Untuk mengidentifikasi solusi tunggal untuk memaksimalkan pengembalian ekonomi, manajer akan memilih solusi pertama yang muncul untuk memecahkan masalah, bahkan jika solusi yang lebih baik diperkirakan akan ada kemudian. Selanjutnya, macam-macam model sales phasing. Yang pertama, ketentuan keputusan tunggal. Pendekatan ini sering dapat menarik untuk diterapkan, terutama karena proses pengambilan keputusan berlangsung dengan cepat dan dengan hasil yang dapat diperhitungkan sebelumnya. Yang kedua, variasi eliminasi segi tertentu. Variasi ini bertitik tolak dari usaha penyempitan terhadap pilihan dari berbagai alternatif yang mungkin dipilih. Artinya, suatu kombinasi dari ketentuan keputusan tunggal digunakan secara cepat untuk memilih beberapa alternatif kunci yang dipandang memenuhi syarat-syarat minimal. Yang ketiga, variasi inkrementasi. Variasi ini berarti pemikiran dipusatkan pada pengurangan dampak berbagai kelemahan nyata dan yang harus segera dihadapi oleh organisasi. Paham inkremental ini juga cukup realistis karena ia menyadari bahwa para pembuat keputusan sebenarnya kurang waktu, kurang pengalaman, dan kurang sumber-sumber lain yang diperlukan untuk melakukan analisis yang komprehensif terhadap semua alternatif untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Selanjutnya, model yang ketiga, model inkremental. Model ini adalah suatu model pengembangan sistem yang ada pada perangkat lunak yang pengerjaannya dibagi ke dalam beberapa fungsi atau bagian sehingga proses pengembangannya dilakukan secara bertahap. Model inkremental ini berdasarkan proses flow karena pengerjaan proses pengembangannya mengalami pengulangan. Hasil akhir atau produk yang dihasilkan model inkremental ini bisa dikatakan lebih baik dan lebih lengkap karena adanya beberapa tahapan yang dilakukan berurutan dan beberapa tes yang diuji membuat kualitas produknya meningkat. Selanjutnya, kelebihan model inkremental. Yang pertama, produk yang dihasilkan semakin lama semakin baik karena model inkremental ini proses pengembangan sistemnya dilakukan secara bertahap sehingga hasil akhir dari produk mampu mendekati versi sempurna. Yang kedua, nilai penggunaan dilakukan secara bertahap sehingga fungsionalitas dapat tersedia dari awal. Yang ketiga, model ini memiliki risiko yang lebih rendah terhadap keseluruhan pengembangan sistem. Yang keempat, mampu mengakomodasi perubahan secara fleksibel. Yang kelima, model ini memiliki manajemen yang sederhana. Selanjutnya, kekurangan model inkremental. Yang pertama, kesalahan pemetaan kebutuhan penggunaan ke dalam rencana spesifikasi masing-masing tahapan menjadi faktor yang mungkin akan terjadi. Yang kedua, kemungkinan tiap-tiap bagian dari proses pengembangan model inkremental ini tidak dapat diintegrasikan. Yang ketiga, model ini tidak cocok untuk proyek pengerjaan pengembangan sistem yang memiliki skala yang besar. Yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang lengkap relatif lama. Sekianlah materi dari saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.